bombastic side eye, criminal offensive side eye. Bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junisa Nabila. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan sekaligus jawaban dari hasil wawancara yang kami lakukan di PKS. Yang pertama, partisipasi. Apa langkah yang diambil oleh PKS untuk mendorong partisipasi dalam pemilihan umum? Yaitu rutin dan turun langsung ke masyarakat. PKS juga melakukan kampanye untuk pemilih yang bertujuan memberikan pemahaman tentang pentingnya hak pemilih, proses pemilihan, dan kewajiban warga negara dalam pemilu. Aktivis dan kader PKS bisa menjalankan peran penting dalam memotivasi pemilih, termasuk melalui kegiatan seperti mengadakan pertemuan dengan warga, dan PKS juga membuat pemilih untuk merasa bahwa suara mereka memberi dampak nyata dalam proses politik dan akan membantu membentuk masa depan yang lebih baik. Yang kedua, kepemimpinan. Apa rencana PKS untuk mengembangkan dan mempertahankan kepemimpinan yang kuat di masa depan? Caranya adalah melakukan pelatihan dan pengembangan diri agar memiliki posisi yang strategis. PKS juga mempertahankan komunikasi dengan pendukung mereka dan masyarakat, termasuk menjelaskan visi misi, program, dan tujuan mereka dengan jelas. Partai PKS juga perlu memantau perubahan dalam dinamika politik dan aspirasi warga negara secara aktif, serta meresponnya dengan bijaksana. PKS juga perlu memastikan bahwa mereka memiliki kebijakan-kebijakan yang sesuai dan mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang mencakup solusi untuk isu ekonomi, sosial, dan politik yang mungkin dihadapi oleh masyarakat. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Novita Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan sejarah dari Partai PKS. PKS ini adalah partai pergerakan yang dimulai dari tahun 90-an. Partai PKS ini berdiri di tahun 1998 dengan nama PK, yaitu Partai Keadilan. Kemudian tahun 2002 karena faktor de parlemen, nama partai diganti menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Asal-usul dari Partai PKS dimulai dari gerakan dakwah di kalangan mahasiswa baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Setelah berhasil menjadi gerakan dakwah di kampus dan masyarakat, gerakan ini kemudian memasuki arena politik pada pemilu pertama setelah era reformasi pada tahun 1999. Partai PKS berhasil mencapai hasil yang signifikan dengan memperoleh 1,4 juta suara. Lalu pada tahun 2000 Bapak Hidayat Nur Wahid terpilih sebagai Presiden Partai PKS. Ia menggantikan Bapak Nur Mahmudi Ismail yang menjabat sebagai Menteri Kehutanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan makna dari lambang Partai PKS. Itu ada bentuk bulat yang melambangkan kesetaraan dan keteraturan. Selanjutnya adalah 2 bulan sabit yang melambangkan keserasian, keindahan, dan juga keluhuran Islam dalam menjaga kesinambungan sejarah dan kejayaan tatanan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya ada untayan 17 butir padi dengan tangkai yang tegak lurus. Ini melambangkan semangat proklamasi, adil, dan juga ukhuwah dalam menjalankan tugas. Selanjutnya adalah warna putih yang melambangkan
bersih, suci, tulus, dan mulia. Selanjutnya ada warna oranye yang melambangkan kehangatan dan semangat muda. Selanjutnya adalah warna hitam yang melambangkan ketegasan, disiplin, kewibawaan, serta tulisan PKS dengan warna hitam yang merupakan singkatan dari Partai Keadilan Sejahtera. Selanjutnya saya akan menjelaskan keputusan strategis pada Partai PKS. Partai PKS ini menggunakan ideologi dan juga nilai sebagai keputusan strategis dikarenakan PKS ini ada Majelis Suro sebagai partai politik yang berbasis ideologi Islam yang cenderung membuat keputusan strategisnya harus sejalan dengan nilai dan prinsip ideologinya, termasuk juga mempertimbangkan keputusan. PKS perlu memahami pandangan dan aspirasi pendukung mereka serta pendapat masyarakat. Keputusan strategis juga harus mencerminkan kepentingan dan aspirasi kelompok pemilihan mereka. Perubahan dalam lingkungan sosial, ekonomi, atau teknologi juga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan strategis dan juga memikirkan dampak kepada masyarakat maupun partai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil dari wawancara kami dan pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan dan jawaban-jawaban yang sudah disampaikan dari pihak Partai PKS. Ini saya membahas tentang pertanyaan keuangan Partai PKS. Bagaimana PKS mengatur dana partai untuk berbagai keperluan, termasuk kampanye politik dan aktivitas partai. Dan ini PKS ini dananya tidak sepenuhnya dari pemerintah, pendanaannya juga ada yang dari para anggota. Dan untuk dana kampanye, PKS perlu mengatur dan melaporkan dana kampanye sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan dana kampanye harus diinvestasikan dalam aktivitas kampanye seperti pemasaran, iklan, perjalanan, dan penyediaan dukungan untuk calon partai. Pendanaan juga transparan, jelas, dan sudah tercatat, jadi lebih mudah teratur dan tidak ada kendala saat ada keperluan untuk aktivitas partai dan lainnya. Keputusan strategis Partai PKS. Faktor apa yang sangat mempengaruhi pengambilan keputusan strategis PKS? Yaitu adalah ideologi dan juga nilai. Karena PKS ini juga ada Majelis Suro sebagai partai politik yang berbasis ideologi Islam yang cenderung membuat keputusan strategisnya harus sejalan dengan nilai dan prinsip ideologisnya, termasuk juga mempertimbangkan keputusan. PKS perlu memahami pandangan dan aspirasi pendukung mereka serta pendapat masyarakat. Keputusan strategis juga harus mencerminkan kepentingan dan aspirasi kelompok pemilih mereka. Perubahan dalam lingkungan sosial, ekonomi, atau teknologi juga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan strategis dan juga memikirkan dampak kepada masyarakat maupun partai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.